Matematika itu sebenarnya ada di setiap sudut kehidupan kita. Kenalin, aku Nesa. Hari ini aku bakal buktiin kalau angka itu bisa jadi navigasi seru buat hari-hari kita. Yuk ikuti keseruanku. Hai, sore ini temenin aku cari jaket baru untuk dikenakan pas berangkat sekolah yuk. Dari kemarin aku udah ngincar satu jaket yang pernah FYP di sosmedku. Dan mumpung coba lagi dingin, kayaknya ini waktu yang tepat buat bungkus. Nah, ini dia jaket yang dari tadi aku bahas. Warnanya cakep banget, bahannya juga tebel. Pas aku cek label harganya, Rp200.000. Masih masuk budget sih. Wah, pilihan yang pas kak. Kebetulan jaket ini lagi ada diskon loh 30%. Dan karena kakaknya member, dapat potongan tambahan lagi 5.000. Oh ya? Terima kasih informasinya kak. Nah, kalau diskonnya double gini, mana dulu ya yang harus dihitung? Diskon persenan dulu atau potongan 5.000-nya? Di sekolah, aku belajar fungsi komposisi. Kalau salah urutan, harganya bisa beda loh. Ayo kita cek mana yang lebih hemat. Di matematika ada yang namanya fungsi komposisi. Kalian masih ingat nggak apa itu fungsi komposisi? Jadi, gampangnya itu, fungsi komposisi adalah penggabungan dua operasi fungsi secara berurutan. Jadi, hasil dari fungsi pertama dimasukkan ke fungsi kedua. Urutan pengerjaan ini sangat krusial loh, karena operasi ini nggak berlaku sifat komutatif, yang mana artinya kalau dibolak-balik hasilnya bisa beda. Kita anggap harga jaketnya itu dengan X, yaitu 200.000. Kita punya fungsi Fx untuk diskon 30% dan fungsi Gx untuk potongan 5.000. Kita coba cara pertama ya. Diskon 30% dulu baru dipotong dengan 5.000. Harga awal jaket 200.000. Karena diskonnya 30.000, berarti kita bayar 70% dari harga awalnya. Rp200.000 dikali 70% sama dengan 140.000. Nah, setelah itu baru dipotong 5.000 lagi. 140.000 dikurangi 5.000 sama dengan 135.000. Jadi, kalau urutan diskonnya dulu baru potongan tetap, harga akhirnya yakni 135.000. Sekarang kita balik urutannya ya. Potongan 5.000 dulu baru diskon 30%. 200.000 dikurangi 5.000 sama dengan 195.000. Nah, sekarang baru kita kasih diskonnya 30%. 195.000 dikali 70% sama dengan 136.500. Jadi hasil akhirnya 136.500. Loh, hasilnya beda ya? Padahal diskonnya sama, angkanya sama. Tapi karena urutannya beda, hasil akhirnya juga beda. Yang mana selisihnya yakni 1.500. Artinya untuk kasus ini, kita lebih hemat dengan cara mengeklaim diskon 30% terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan potongan Rp5.000. Itu kenapa di fungsi komposisi, urutan operasi itu sangat penting banget. Matematika ternyata dekat sama kehidupan sehari-hari kan? Udah aku mau pulang dan langsung cobain lagi jaket ini di rumah. Yuk ikut aku pulang. Aduh, niatnya mau pamer jaket baru, malah pamer kursi roda. Tapi tunggu deh, coba kalian lihat jalan miring di belakangku ini. Kira-kira, apakah itu sudah aman nggak ya? Apa nggak menyebabkan pasien kesulitan? Entah itu terlalu curam atau licin. Jadi kak, untuk kemiringan RAM di setiap rumah sakit sudah ada standarnya, sehingga sudah tergolong aman untuk para pasien, yakni dengan perbandingan 1:12 untuk di luar gedung. Oh alah, terima kasih informasinya kak. Ternyata jalan miring ini nggak dibuat sembarangan loh teman-teman. Ada hitungan matematikanya. Bahkan materi yang sering kita pelajari di sekolah ternyata dipakai di kehidupan nyata. Coba yuk, mumpung kita ada di sini, kita bakal pakai sedikit materi tentang trigonometri dan teorema Pitagoras untuk memecahkan seberapa panjang lintasan yang akan kita lalui. Trigonometri itu materi matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Materi ini sering dipakai untuk menghitung tinggi bangunan, kemiringan jalan, bahkan desain bangunan rumah sakit seperti ini. Nah, kalau teorema Pitagoras, pas
Pasti kalian masih ingat kan? Ya, yang mana artinya pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, di trigonometri kelas 10 ada perbandingan dasar yang dinamakan tangen. Rumusnya adalah perbandingan panjang sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, atau biasa kita sebut tan de sam. Tan sama dengan depan per samping. Hebatnya, rumus tangen dan teorema Pitagoras ini bisa kita gabungkan untuk menghitung panjang jalan miring rumah sakit ini. Diketahui tinggi lantai rumah sakit adalah 1,5 meter. Lalu, rumah sakit menggunakan standar RAM 1:12. Artinya apa? Secara trigonometri, rasio 1:12 itu adalah nilai tangen dari sudut kemiringan jalan. Artinya, setiap naik 1 meter ke atas, dibutuhkan alas atau panjang mendatar sejauh 12 meter. Karena tingginya 1,5 meter, kita hitung dulu panjang alasnya memakai rasio tangen tadi. 1,5 dikali 12 sama dengan 18 meter. Berarti sekarang kita punya bentuk segitiga siku-siku. Tinggi segitiganya 1,5 meter, alasnya 18 meter, yang belum diketahui adalah sisi miringnya, yaitu panjang lintasan ram rumah sakit. Karena bentuknya segitiga siku-siku, sekarang giliran teorema Pitagoras yang langsung beraksi. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita masukkan angka C kuadrat sama dengan 18 kuadrat plus 1,5 kuadrat. Kita operasikan, yakni 18 kuadrat sama dengan 324, 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. Sehingga saat dijumlahkan menghasilkan 326,25. Akar dari 326,25 yakni sekitar 18,06 meter. Nah, hasilnya panjang lintasan miring rumah sakit sekitar 18,06 meter. Kenapa harus dihitung seperti ini? Karena kalau jalannya terlalu curam, pengguna kursi roda akan kesulitan naik dan bisa terjungkir. Sedangkan kalau terlalu landai, tempat yang dibutuhkan jadi terlalu besar. Jadi, matematika membantu menentukan desain yang aman, nyaman, dan sesuai standar keselamatan publik. Sekarang kalian tahu kan, matematika itu bukan cuma angka di buku atau rumus yang dihafal. Trigonometri dan teorema Pitagoras ternyata benar-benar dipakai di kehidupan nyata, bahkan sampai membantu merancang fasilitas rumah sakit. Jadi, kalau nanti ada yang bilang matematika nggak berguna, kasih lihat video ini aja teman-teman. Udah dulu ya, aku mau periksa ke dalam. Doain cepet sembuh ya teman-teman. Nah, untunglah kaki aku cuma terkilir ringan dan sekarang udah boleh pulang. Tapi sampai rumah, aku kok malah pusing ya lihat obat-obatan dari rumah sakit ini berantakan banget di meja. Kebetulan, aku punya karton sisa di rumah. Aku mau bikin kotak P3 aja biar rapi. Tapi bahan karton aku ini terbatas, luasnya cuma 1200 cm persegi. Gimana ya caranya biar kotak tanpa tutup yang aku bikin nanti bisa menampung obat sebanyak-banyaknya, alias volumenya maksimal? Tenang, dalam matematika ada materi keren namanya kalkulus turunan, khususnya konsep optimasi. Konsep ini sering banget dipakai di dunia industri untuk mencari keuntungan maksimal atau menekan biaya seminimal mungkin. Rahasianya sederhana. Suatu fungsi akan mencapai nilai maksimum atau minimum saat turunan pertamanya sama dengan 0, atau bisa ditulis, yuk kita hitung. Misalkan panjang sisi alas kotaknya adalah S dan tingginya adalah T. Karena kotaknya tanpa tutup, maka rumus luas permukaannya adalah luas alas ditambah 4 sisi tegaknya. Luas permukaan sama dengan S kuadrat plus 4 dikali S dikali T sama dengan 1200. Langkah pertama, kita ubah dulu persamaan ini untuk mencari fungsi tingginya. 4 dikali S dikali T sama dengan 1200 minus S kuadrat. T sama dengan 1200 minus S kuadrat per 4S. Langkah kedua, kita masukkan fungsi T tadi ke dalam rumus volume kotak, yaitu luas alas dikali tinggi. V sama dengan S kuadrat dikali T. V sama dengan S kuadrat dikali 1200 minus S kuadrat per 4S menghasilkan 1200S minus S pangkat 3 per 4. V sama dengan 300S minus 1 per 4S pangkat 3. Nah, kita sudah punya fungsi volumenya. Langkah terakhir, sesuai konsep kalkulus di awal tadi, agar volumenya maksimal, turunan pertama fungsi ini harus sama dengan 0.
Yuk kita turunkan fungsi volumenya terhadap S. Turunan Vs sama dengan 300 minus 3 per 4 dikali S kuadrat sama dengan 0. 300 sama dengan 3 per 4 S kuadrat. Kita kalikan silang ya. S kuadrat sama dengan 300 dikali 4 per 3. Menghasilkan S kuadrat sama dengan 400. S sama dengan akar dari 400 yakni 20 cm. Ketemu deh. Jadi panjang sisi alasnya harus dipotong pas 20 cm. Kalau panjang alasnya 20 cm, nanti tingginya otomatis ketemu 10 cm. Dan kita bakal dapat volume kotak yang super maksimal yaitu 4000 cm kubik. Wah, semua obat-obatanku dijamin bakal muat masuk sini deh. Tuh kan, lewat bantuan konsep turunan di materi kalkulus, kita bisa memanfaatkan bahan yang terbatas secara efisien dan maksimal. Kira-kira setelah kotak obat ini selesai, kejutan matematika apa lagi ya yang bakal aku temuin di rumah? Ikutin terus ceritaku ya. Sekarang kotaknya sudah jadi, tapi kok aku ngerasa kamarku ini sudutnya masih gelap ya? Sepertinya aku butuh lampu tambahan, dan kayaknya harus menghitung panjang kabel dulu deh. Kebetulan aku punya lampu hias nganggur, tapi kabelnya agak pendek sih. Kalau lampunya dipasang tepat di tengah-tengah plafon kamar, kira-kira kabelnya bakal nyampe nggak ya kalau ditarik lurus sampai ke colokan di pojok lantai bawah? Daripada tebak menebak, terus salah beli kabel, mending kita hitung caranya pakai bantuan matematika deh. Nah, masalah pasang kabel ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan mudah kalau kita paham materi geometri ruang, khususnya konsep jarak titik ke titik. Mari kita bedah ukurannya. Kamar tidurku ini berbentuk kubus dengan panjang dindingnya 4 meter. Lampu hias akan dipasang tepat di tengah plafon atas dan colokan listriknya ada di pojok lantai bawah. Langkah pertama, sebelum tahu panjang kabel diagonal dari lampu ke colokan, kita cari tahu dulu jarak horizontal dari posisi lampu ke pojok plafon atas. Karena posisi lampu di tengah-tengah, berarti jarak horizontal lampu ke dinding itu setengahnya panjang dinding, yaitu 2 meter. Maka kita dapat segitiga siku-siku dengan sisi 2 meter dan 2 meter. Yuk kita cari sisi miring plafonnya. Jarak horizontal sama dengan akar dari 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 8 meter. Sip, jarak horizontal di plafon sudah ketemu, yaitu akar 8 meter. Langkah kedua, sekarang kita gabungkan jarak horizontal plafon tadi, akar 8 meter, dengan tinggi kamar vertikal ke bawah, yaitu 4 meter. Disinilah panjang kabel yang sebenarnya bisa kita hitung. Panjang kabel sama dengan akar dari akar 8 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 8 plus 16 sama dengan akar 24 meter. Nah, akar 24 ini kalau disederhanakan menjadi 2 akar 6 meter. Atau kalau diubah ke bentuk desimal, nilainya sekitar 4,9 meter. Ketemu deh. Jadi, panjang kabel hias minimal yang aku butuhkan dari tengah plafon langsung lurus ke colokan pojok bawah lantai adalah 4,9 meter. Atau kita bulatkan amannya jadi 5 meter aja ya. Bayangkan kalau kita nggak hitung dulu pakai geometri ruang, pasti bakal tebak-menebak kan pas beli kabel. Kalau kependekan, ya tekor. Kalau kepanjangan malah jadi berantakan atau boros kan? Nah, kamarku sekarang sudah terang. Kotak obat sudah rapi, RAM rumah sakit sudah kita ketahui. Lengkap banget deh produktivitas aku hari ini. Perut aku tiba-tiba bunyi, lapar banget. Karena kaki aku juga udah mendingan dan udah bisa dipakai jalan pelan-pelan, sepertinya karena besok hari Minggu, enaknya dibuat jalan-jalan santai sambil cari sarapan di luar kali ya. Kira-kira besok menunya apa ya yang enak dan sehat buat tubuh kita ya? Yuk, besok ikut aku jalan pagi. Selamat pagi. Sesuai rencana kemarin, pagi ini aku mutusin buat jalan-jalan santai keluar rumah buat cari sarapan. Karena kaki aku juga udah jauh lebih mendingan, jalan pelan-pelan ke kafe dekat rumah ini rasanya seger banget. Tapi pas buka menu sarapan, aku malah kebingungan sendiri. Di sini ada 3 pilihan menu makanan, yaitu sup ayam, oatmeal, dan bubur. Terus ada 3 pilihan minuman juga, yaitu smoothies, air putih, dan air kelapa. Kira-kira kalau aku mau pasang-pasangin satu makanan dan satu minuman, total ada berapa kombinasi menu ya yang bisa aku pilih?
Terus, kalau minuman smoothies nggak aku pilih karena tenggorokanku lagi agak radang, sisa berapa kombinasi menu lagi yang tersedia? Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan kedua pertanyaan tadi, kita bisa langsung menggunakan konsep kaidah penjajahan, khususnya aturan perkalian. Berdasarkan kompetensi dasar matematika kelas 12 nih, aturan perkalian digunakan apabila kita memiliki beberapa kejadian yang dilakukan secara sekaligus atau berpasangan. Bunyi kriterianya sederhana. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara, maka banyak cara terjadinya kejadian tersebut secara berurutan atau berpasangan adalah hasil perkaliannya, yaitu total cara sama dengan N1 kali N2 dikali seterusnya hingga N ke K. Konsep ini sangat efisien karena kita tidak perlu lagi mendaftar atau memasangkan satu persatu secara manual di atas kertas. Kita cukup menganalisis jumlah opsi dari masing-masing komponen, lalu mengalihkannya secara langsung. Yuk sekarang kita beda dan selesaikan menu kafe tadi secara matematis berdasarkan aturan perkalian. Untuk pertanyaan pertama, berapa total kombinasi pasangan satu makanan dan satu minuman yang dapat dibentuk? Di sini kita ketahui jumlah pilihan makanan N1 adalah 3 opsi dan jumlah pilihan minuman N2 adalah 3 opsi. Karena kita akan memilih keduanya secara sekaligus untuk sarapan, maka kita gunakan aturan perkalian. Total kombinasi sama dengan 3 makanan dikali 3 minuman sama dengan 9 kombinasi. Secara sistematis, 9 kombinasi tersebut dapat teman-teman lihat di layar. Sekarang kita jawab pertanyaan kedua. Jika minuman smoothies tidak dipilih, berapa banyak sisa kombinasi menu yang tersedia? Karena opsi minuman smoothies kita eliminasi atau dikurangi 1, maka jumlah pilihan minuman N2 yang awalnya 3 kini tersisa 2 opsi saja, yaitu air putih dan air kelapa. Sedangkan pilihan makanannya N1 tetap 3 opsi. Dengan rumus yang sama, kita peroleh sisa kombinasi sama dengan 3 makanan dikali 2 minuman, sama dengan 6 kombinasi. Sip, ketemu. Jadi sekarang sisa 6 kombinasi menu aman yang bisa aku pilih pagi ini tanpa melibatkan smoothies. Akhirnya dari 6 opsi tadi, aku mutusin buat pesen pasangan oatmeal dan air kelapa. Pas banget nih buat nemenin pemulihan kaki dan tubuhku. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Dari mulai kejadian nemenin aku belanja jaket, hingga pasang lampu di kamar, sampai hari ini, pagi ini, teman-teman masih nemenin aku untuk sarapan dengan pakai kaidah penjajahan. Semuanya nggak pernah lepas dari matematika ya. Ternyata matematika itu seru dan fungsional banget kan? Dia bukan sekedar deretan rumus kaku di papan tulis sekolah, tapi matematika adalah alat bantu yang nyata untuk mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di cerita dan petualangan matematika seru berikutnya. Bye-bye!